الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Dan bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Tentu bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, bahkan bagian ini langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang ilmu faraid ataupun ilmu waris ini juga kita membincangkan tentang sebuah ilmu yang banyak keutamaan-keutamaannya. Bahkan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, ta'allamul faraidha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris serta sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi makna setengah daripada ilmu ini sering kita ulang-ulang, karena bicara tentang masalah warisan ini tidak cukup kita belajar secara fikih waris saja. Karena bicara tentang masalah warisan ini banyak kaitannya dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan masalah perkawinan. Masalah kewarisan ada kaitannya dengan masalah talak, kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Masalah perkawinan juga ada kaitannya dengan masalah nasab, masalah keturunan, masalah hubungan darah ya. Tentu dalam kaitan ini terkait tentang anak angkat ataupun anak yang diadopsi, maka anak angkat secara hukumnya dia tidak berhak mendapatkan secara faraid ataupun secara waris, tapi anak angkat ini boleh dia mendapatkannya secara pemberian hibah ataupun wasiat. Bicara warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan hibah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan wasiat. Masalah warisan juga ada kaitannya terkait tentang masalah zakat. Karena salah satu kewajiban bagi ahli waris sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada ahli waris, yaitu diselesaikan hutang-hutang almarhum. Dan kata para ulama bahwasanya hutang itu ada dua macam.
Yang pertama ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, yang kedua ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah. Termasuk hutang berkaitan dengan hak Allah itu adalah zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Maka ini juga ada kewajiban bagi ahli waris untuk diselesaikan zakat daripada harta peninggalan almarhum. Karena bicara tentang bab zakat sama pentingnya kita membahas dengan bab salat. Bahkan di dalam Al-Quran, salat dan zakat ini selalu disandingkan dan diulang-ulang sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan bicara tentang masalah warisan juga ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab ataupun ilmu matematika dasar. Dan kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran, di sana juga Allah menjelaskan ilmu matematika dasar tersebut terkait tentang masalah penjumlahan, misalkan tambah-tambah, ada juga disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan lamanya ashabul kahfi berada di dalam gua, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi ashabul kahfi berada di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Jadi ini menunjukkan kalimat ini adalah penjumlahan ataupun matematika dasar dalam Al-Quran. Kenapa enggak langsung Allah menyebutkan 309 tahun? Tapi kalimat redaksi dalam Al-Quran disebutkan 300 tahun, 300 sinina wazdadu tis'a ditambah 9. Nah, tentu ini adalah untuk mengajarkan penjumlahan, ya, ataupun dasar ilmu matematika penjumlahan di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tentang pengurangan, ya, kurang-kurang di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Tapi kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa Allah menyebutkan kalimatnya 1000 kurang 50? Dan ini menunjukkan bahwasanya kurang-kurang ini juga ada di dalam Al-Quran, ya, pengurangan. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentang pecahan ini juga Allah sebutkan tentang bagian ahli waris. Ada yang mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Dan juga ada soal cerita matematika di dalam Al-Quran terkait tentang masa kehamilan dan masa menyusui. Itu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-14 dan surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Terkadang ada orang menganggap remeh tentang masalah ilmu ini, yang mengatakan untuk apa kita belajar ilmu waris? Ilmu warisan ini untuk orang-orang kaya saja. Untuk orang-orang miskin enggak perlu ilmu waris. Ini salah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bicara tentang ilmu waris ini, kita bicara tentang sebuah hukum, ya. Dari hukum-hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika orang mempelajari ilmu ini, ketika dihadapkan dengan ilmu matematika dasar, ya, dia enggak mau belajar. Karena kenapa? Susah kali ada matematikanya. Maka sehingga ilmu ini menjadi sesuatu yang dilupakan. Bahkan hampir sangat sedikit daripada para da'i ataupun para pendakwah untuk menyampaikan tentang masalah kasus tersebut atau tentang masalah hukum waris tersebut. Apalagi jikalau kita lihat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, permasalahan warisan ini adalah permasalahan yang sangat sering terjadi dalam masyarakat kita. Ya, sehingga ada yang sampai kadang memfitnah antara abang beradik karena sedikit harta peninggalan orang tuanya. Ada yang sampai pukul-pukul gara-gara harta peninggalan orang tuanya. Ada yang sampai pembunuhan, tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting kita ketahui bersama tentang bagaimana konsep dasar terkait tentang permasalahan kewarisan ini, agar kita tidak menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Kemudian juga Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya,
wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Jadi ketika sebuah ilmu itu dicabut, bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang tidak mau belajar terkait tentang masalah ilmu tersebut. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Sehingga kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Akan banyak timbul sengketa-sengketa. Bahkan ada di antara mereka yang bertanya kepada yang bukan ahlinya. Maka sebagaimana kita menyambung kajian kita pada minggu yang lalu, bahwasanya hampir rata-rata permasalahan kewarisan yang timbul dalam masyarakat ini disebabkan dua faktor. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Jadi akibat penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama, sampai ini terjadi bom waktu, terjadi sengketa. Ya, boleh jadi nanti ada sebagian harta itu dikuasai oleh ahli waris tertentu. Boleh jadi belum dibagi harta peninggalan orang tuanya, ada anaknya yang meninggal dunia, salah satu anaknya yang meninggal dunia, yang posisi dia misalkan dia sudah berkeluarga dan sudah ada keturunan. Nanti katanya, oh keturunannya ini bagaimana? Enggak dapat lagi, karena kenapa? Orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Padahal penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia si pewaris. Ketika meninggal dunia si pewaris, siapa ahli waris yang hidup? Itu kita harus tentukan haknya. Sebagaimana juga kita mencontohkan pada pekan yang lalu, ini ada kematian sampai 4 lapis. Ya. Jadi meninggal ayahnya pertama tidak difaraidkan, meninggal ibunya ditunda lagi pembagian warisan, lalu meninggal anak pertama belum diwariskan juga harta peninggalan orang tuanya, yang mana anak pertamanya ini sudah berkeluarga. Kemudian nanti meninggal anak nomor 2, ya ini juga belum diwariskan harta peninggalan orang tuanya, yang mana status dia belum menikah misalkan. Ya. Lalu sekarang tinggal 3 orang lagi ahli warisnya, karena anak almarhum itu ada 5 orang. Ya. Maka bagaimana cara pembagian? Maka ini harus kita runutkan satu persatu. Oh, ketika meninggal ayah siapa masih hidup? Ketika meninggal mama siapa masih hidup? Ketika meninggal anak pertama siapa yang masih hidup? Itu ahli warisnya. Ketika meninggal anak nomor 2, siapa ahli waris yang hidup? Ya, jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT harus kita runutkan satu persatu. Kalau tidak, ini rentan terjadi permasalahan. Ya. Dan ini juga dibahas dalam kitab-kitab ilmu faraid yang dikenal dengan istilah dalam bab al-munasakhat, yaitu tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, penundaan pembagian warisan ini juga bisa mengakibatkan adanya miskomunikasi di antara ahli waris, ataupun ada di antara ahli waris yang menjual aset peninggalan orang tua tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain, ataupun dia menggadaikan harta peninggalan orang tuanya tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Ini juga rentan terjadi jikalau ini ditunda pembagian warisan dalam waktu yang lama. Penundaan ini diperbolehkan kapan? Ketika atas dasar kesepakatan semua ahli waris ataupun dengan melihat kemaslahatan. Misal anaknya ini, anak almarhum masih kecil-kecil, mungkin tidak diberikan dulu. Ya, kapan diberikan? Diberikan sampai dia sudah mencapai usia mau menikah. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait tentang masalah penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama, ini termasuk kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah terkait ketidakfahaman dalam permasalahan kewarisan ini, sehingga dalam suatu kasus tertentu ada sebagian yang memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak orang yang seharusnya berhak. Sebagaimana contoh kasus misalkan meninggal seorang suami, meninggalkan ahli warisnya ada seorang istri. Kemudian almarhum ini meninggalkan ada 1 orang anak perempuan. Lalu almarhum ini memiliki saudari perempuan kandung ada 2 orang, dan almarhum memiliki paman. Ya, berarti ahli warisnya, kita ulangi, ada istri, ada seorang anak perempuan tunggal, kemudian almarhum memiliki 2 orang saudari perempuan kandung, dan almarhum memiliki paman. Berarti paman ini abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum. Ya.
Maka dalam kasus ini siapa ahli waris yang berhak? Jadi harus kita tentukan dulu. Yang pertama yang berhak itu adalah istri. Ya. Selama mereka dipisahkan dengan kematian bukan karena perceraian. Jadi kalau sudah bercerai itu sudah jelas tidak ada hak untuk mantan istri ataupun tidak ada hak untuk mantan suami. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah yang pertama adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah dan mereka dipisahkan karena kematian, bukan karena perceraian. Oh, lalu bagaimana kalau sedang terjadi proses perceraian? Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, masalah warisan ada kaitan juga dengan masalah perceraian. Contoh kasus misalkan seorang suami mentalak istrinya. Saya talak kamu. Lalu konsekuensinya adalah seorang istri ini dia menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddah seorang istri yang dicerai hidup oleh seorang suami? Maka masa iddahnya thalatha quru, 3 kali quru ataupun 3 kali haid istrinya ataupun 3 kali suci istrinya. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci istrinya. Katakanlah setelah suami mengucapkan kalimat talak, baru 1 kali haid ataupun 1 kali suci istrinya berjalan. Ini masa menjalani masa iddah ini. Qadarullah meninggal dunia suami. Nah, pertanyaannya, apakah istrinya tersebut ada hak daripada harta peninggalan suami yang telah mentalak dia tadi yang masih menjalani masa iddah ini? Maka dalam hal ini masih ada hak, karena ini belum putus hubungan suami istri. Karena seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya di masa iddah. Seorang istri juga di masa iddah ini dia enggak boleh menerima pinangan orang lain. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk mereka saling introspeksi diri, sehingga masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Nah, jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ini terjadi masih dalam kematian ini terjadi masih dalam masa iddah, maka mereka masih saling mewarisi. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, misalkan sudah 6 bulan lebih dan seterusnya, maka itu tidak ada hak untuk mantan suami dan tidak ada hak untuk mantan istri kalau suaminya meninggal dunia. Baik, kembali kita kepada kasus tadi bahwasanya istri termasuk ahli waris yang berhak. Kemudian siapa lagi ahli waris yang berhak? Anak perempuan tunggal. Nah, dengan catatan anak ini adalah betul-betul anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak yang diadopsi. Karena sebab mendapatkan warisan yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Berarti yang bukan nasab ini bukan termasuk ahli waris. Berarti, oh bagaimana Ustaz kalau kami sudah mengadopsi anak dari umur 10 hari misalkan. Sekarang anak ini sudah dewasa, sudah kuliah. Maka ya, bukan karena sebab kita telah mengasuh dia dari umur 10 hari lalu kita bisa memberikan nasab atas nama orang tua angkatnya, ini tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW dulu pernah mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Jadi saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai apa yang terjadi? Para sahabat memanggil Zaid bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi sudah Zaid bin Muhammad, sudah seperti anak Nabi Muhammad, karena dia diasuh oleh Rasulullah SAW. Namun ketika panggilan itu terjadi, langsung datang teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah." Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka, dan ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, jikalau kalian tidak mengetahui siapa orang-orang tua mereka, fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, maka jadikanlah dia sebagai saudara seagama dan menjadi penolong bagi anak tersebut. Maknanya apa? Kita mengadopsi anak ini adalah perbuatan yang mulia. Kita asuh dia, kita rawat dia, kita sekolahkan dia, ya. Tapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah memberikan nasab, dibinkan atas nama orang tua angkatnya. Apalagi banyak kasus yang terjadi ini. Ketika diadopsi anak dari umur katakanlah sekian hari, 10 hari, 15 hari, lalu diuruskan di Disdukcapil, entah bagaimana dia urus, dia buat anak ini adalah sebagai anak kandungnya. Maka ini adalah satu kebohongan.
Ketika telah terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Ya. Katakanlah misalkan yang diangkat ini anak perempuan. Ketika anak perempuan ini sudah balik, ya, tentu ini bukan mahram bagi orang tua angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Nggak boleh dia lihat auratnya di rumah. Nggak boleh misalkan dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena ini bukan mahram. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Ketika anak perempuan yang anak angkat ini dia sudah memasuki usia untuk menikah. Maka nggak boleh orang tua angkatnya ini jadi wali nikah. Karena wali nikah itu tetap dia dari nasab. Ya. Oh, kalau nggak ada nasab satupun, maka ini boleh diwakilkan kepada wali hakim. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Dalam masalah warisan nanti. Yang seharusnya anak ini dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi sebab mendapatkan warisan. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Oh, berarti bagaimana kalau kita ingin memberikan? Boleh kita berikan kepada anak angkat itu dengan pemberian hibah ataupun wasiat, yang mana wasiat ini juga tidak diperbolehkan seluruh harta. Karena batasan wasiat itu berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sedang dalam keadaan sakit dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Boleh nggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maknanya lebih 50%, hampir 66% hartanya dia ingin mewakafkannya ataupun mewasiatkannya untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan nggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya ya Rasulullah, nggak boleh juga kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsulus wa ats-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka intadhar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka dalam hal ini diberikan batasan maksimal yaitu wasiat, yaitu 1/3 kalau ingin diberikan kepada anak angkat. Lalu bagaimana kalau almarhum karena mungkin ketidaktahuannya semasa dia hidup dia pernah wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia kasih setengah harta saya buat anak angkat ini ya. Apakah ini boleh dijalankan oleh ahli waris? Boleh atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Oh, kalau ada ahli waris yang enggak sepakat bagaimana? Maka kembali kepada batasan maksimal tadi, yaitu 1/3 ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka permasalahan nasab ataupun anak angkat ini juga menjadi permasalahan yang serius ya. Apalagi hari ini kita melihat tadi banyak orang yang mengadopsi anak dan memasukkan ke dalam kartu keluarganya sebagai anak kandung. Bahkan ini tidak diberitahukan ketika anak tersebut sudah dewasa, tidak diberikan kondisi real yang sebenarnya bahwasanya dia memiliki orang tua kandung aslinya. Sehingga seakan-akan ini ditutupi identitas aslinya, dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan sedarah ataupun incest ya. Jadi karena ketidaktahuannya mungkin dia kenalan sama orang lewat media sosial dan lain sebagainya, akhirnya sampai mereka menikah dan nggak tahu rupanya yang dia nikahi itu adalah adik kandungnya sendiri. Karena di awal dia mengetahui orang tua kandungnya ini yang mengangkat dia ya. Sedangkan anak ini adalah adik kandungnya sendiri. Karena ketidaktahuan tadi. Karena dimanipulasi data di awal, sehingga kalau terjadi incest ataupun pernikahan saudara ya, kalau ini misalkan mereka sudah menikah sampai memiliki keturunan ya, baru ketahuan katakanlah 5 tahun kemudian setelah menikah, maka ketika ketahuan itu batal demi hukum, di detik itu juga putus hubungan suami istri. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala ya, terkait tentang permasalahan kasus masalah pengangkatan anak tadi ataupun masalah nasab. Lalu harus kita pastikan dalam kasus tadi bahwasanya anak perempuan ini adalah anak kandungnya ya, sehingga anak perempuan kandung ini juga menjadi ahli waris yang berhak. Kemudian
termasuk ahli waris yang berhak dalam kasus ini adalah saudari perempuan kandung. Tadi kita jelaskan tadi, seorang meninggal dunia meninggalkan istri, seorang anak perempuan, lalu ada 2 orang saudari perempuan kandung. Nah, untuk 2 saudari perempuan kandung ini juga termasuk ahli waris yang berhak. Nah, berapa dia dapat? Nah, nanti dia dapat hak secara asabah ma'al ghairi. Karena Rasulullah mengatakan, ataupun dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila bertemu dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah, ya. Lalu bagaimana terkait dengan paman? Paman dalam kasus ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Kalau sudah saudari perempuan kandung posisinya asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dia akan menghalang paman. Dan dalam kasus ini banyak kita lihat bahwasanya ada sebagian kasus yang diputuskan apa? Oh, yang berhak ini paman, karena paman laki-laki, saudari kandung enggak dapat. Nah, berarti ini ada sesuatu yang janggal, ya. Padahal sudah jelas bagian-bagian ahli waris itu sudah jelas, dan juga dalam bagian asabah ini juga sudah jelas. Bahkan sampai-sampai terkait tentang masalah asabah ini ataupun dalam masalah hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan, sampai para ulama ini membuat kaidah apa? La yahillu liman la ya'rifu babal hajbi. Tidak halal ataupun haram bagi orang yang tidak faham tentang masalah bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Jadi tidak halal ataupun haram bagi orang yang tidak faham tentang masalah bab hijab untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia memberikan hak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak tadi. Sebagaimana saudari perempuan kandung tadi, sebagian orang mengatakan ini enggak dapat, yang dapat apa? Paman. Ya. Berarti dia telah mengharamkan hak kepada orang yang berhak, dan dia berikan hak kepada orang yang tidak berhak. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ulangi kasus tadi, istri tadi mendapatkan bagian 1/8 daripada harta peninggalan almarhum. Ini hak secara hak faraidnya. Oh, lalu bagaimana kalau ada harta bersama? Kalau ada harta bersama, maknanya harta yang didapatkan setelah perkawinan ini dipisah di awal sebelum pembagian harta warisan. Jadi harus kita tegaskan di sini bahwasanya harta itu ada 2 macam, ada harta bersama dan ada harta bawaan. Apa yang dimaksud dengan harta bersama? Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan, baik penghasilan seorang suami ataupun penghasilan seorang istri ataupun penghasilan kedua-duanya. Jadi ini dianggap sebagai harta bersama. Lalu harta bersama ini bagaimana perhitungannya? Ya, dan dihitung ini sejak mereka awal menikah. Ya. Jadi misalkan suami bekerja ada penghasilan, ataupun istri juga bekerja ada penghasilan, ataupun suami bekerja, istri sebagai ibu rumah tangga. Kan ibu rumah tangga bukan duduk-duduk saja di rumah, dia juga secara tidak langsung ngurusin anak-anak, ya, ngurusin pakaian, ngurusin makanan, ada yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya, sehingga ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Sehingga daripada harta bersama ataupun harta gono gini ini, ya, ini dibagi 2, setengah menjadi hak milik istri, setengah menjadi hak milik suami. Kemudian almarhum suami boleh jadi dia ada harta bawaan, peninggalan dari orang tuanya ataupun yang didapatkan sebelum dia menikah. Maka setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan suami itu dianggap sebagai harta peninggalan yang milik almarhum secara sempurna. Jadi setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat almarhum, baru harta ini dibagikan untuk ahli waris, yang mana istri mendapatkan bagian 1/8. Kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena bagian istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Ketika almarhum suami memiliki keturunan, maka untuk istri dapat bagian ats-tsumun mimma taraktum, 1/8 daripada harta peninggalan suami. Kemudian untuk satu orang anak perempuan tunggal, dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun 50%. Dari mana kita tahu bagian anak perempuan tunggal ini setengah? Di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau almarhum meninggalkan satu anak perempuan tunggal, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah ataupun 50%. Adapun sisanya
itu diberikan kepada saudari perempuan kandung secara asabah ma'al ghairi. Sedangkan paman dalam kasus ini terhalang dengan saudari perempuan kandung. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasus yang sering terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Ada juga nanti kasus lain, ya termasuk kasus ini sebenarnya terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dihitung misalkan kasusnya seperti ini, seorang istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami, almarhumah ini tidak ada keturunan, tidak ada lagi orang tua, tapi almarhumah ini punya saudari perempuan 2 orang, dua-duanya perempuan. Maka untuk suami mendapatkan bagian 1/2 50%, untuk saudari perempuan kandung 2 orang dapat 2/3 ataupun 66%. Nah setelah dihitung, ini kan ada terjadi ketidakcukupan harta, ya. Suami dapat 50%, 2 saudari perempuan kandung dapat 66%. Ini kan sudah lebih 100%, ya. Enggak cukup hartanya. Ini bagaimana? Bahkan ketika itu sampai Umar bin Khattab mengatakan, karena waktu itu sama-sama bersikeras ahli waris, yang satu minta hak penuh, suami minta hak penuh setengah. Wahai Amirul Mukminin, hak saya pokoknya 1/2 karena saya adalah suami daripada almarhum yang meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian saudari perempuan kandung, ya, mereka juga minta hak penuh, bagian mereka 2/3 karena bagian mereka dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176, akhir daripada surat An-Nisa. Lalu waktu itu Amirul Mukminin mengatakan apa? Demi Allah saya tidak mengetahui mana di antara kalian yang saya dahulukan dalam membaginya. Jikalau saya mendahulukan bagian untuk suami, saya kasih bagian untuk suami setengah, maka akan berkurang bagian untuk 2 saudari perempuan kandung. Kalau saya dahulukan membagi untuk 2 saudari perempuan kandung 2/3 ataupun 66%, akan berkurang bagian untuk suami. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika itu bermusyawarahlah Umar bin Khattab dengan para sahabat-sahabat yang lain termasuk Ibnu Abbas dan kemudian ada Zaid bin Sabit, lalu menetapkan dalam kasus ini sama-sama bagian mereka dikurangi. Ya, nanti dari bagian penyebutnya itu nanti ini ada kaitan dengan matematika juga, ya. Jadi sebelumnya penyebutnya 6, pembaginya 6, akhirnya dibagi 7. Jadi untuk saudari atau untuk suami dia awalnya dapat 3/6, akhirnya dia dapat 3/7. Untuk 2 saudari perempuan kandung yang dia dapat bagian 4/6, akhirnya dia dapat 4/7. Jadi sama-sama dikecilkan, sama-sama dikurangi. Dan ini juga termasuk masalah ijtihad dalam permasalahan kewarisan yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pentingnya kita mengetahui terkait tentang pengetahuan dasar dalam permasalahan kewarisan, karena bicara tentang masalah warisan kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena ketika kita menzalimi hak ahli waris yang lain, maka secara tidak langsung juga kita telah mempercampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jama. Ada di antara ahli waris yang mempercampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram dalam masalah kewarisan. Dia tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalannya ini ada hak orang lain, itu haram bagi dia. Tapi dia kuasai semua, dia makan semua dan seterusnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما